Ya, saya ada di depan Monas ya. Ini kita sengaja liburan di Monas tuh ya. Ujung Monas sudah kelihatan yang terbuat dari emas. Nah, bagaimana keseruannya kita jalan-jalan ke Monas ya. Karena kalau orang Jakarta itu harus pernah ke Monas. Kalau belum ke Monas bukan disebut orang Jakarta. Nah, kita sudah sampai di pelataran Monas. Nah, ini yang disebut dengan cawan. Dan di sana adalah puncaknya. Sayangnya pada kesempatan kali ini kita tidak kebagian untuk naik puncak karena kuotanya hanya 200 orang. Dan kalau kita mau naik tadi kesempatannya hanya jam 3, sementara kita sekarang udah jam 10. Kelamaan menunggu ya, minta maaf. Nah, ini situasi di dalam Monas ya. Di sini para pengunjung bisa beristirahat di sini sambil membawa makanan, sambil melepas lelah. Yang penting jangan tiduran ya guys. Duduk santai bersama keluarga, kemudian memakan bekal yang kita siapkan. Di sini perlunya perbekalan ya, jadi jangan lupa membawa air minum semaksimal mungkin yang kita bisa bawa karena memang cuacanya panas dan haus. Nah, apa saja yang ada di museum yang ada di bawah Monas, yaitu mengenai diorama perkembangan Indonesia dari mulai zaman manusia yang belum mempunyai peradaban yang tinggi sampai dengan munculnya kerajaan-kerajaan, baik kerajaan Islam maupun kerajaan lain, Hindu, Buddha, dan akhirnya sampai terjadilah peperangan Diponegoro, kemudian peperangan yang lainnya, dan yang berujung dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh presiden kita, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, di sini kalau kita berputar ya, pada awal dari zaman-zaman sebelum terjadinya kerajaan dan sampai terbentuknya kerajaan Islam maupun kerajaan Buddha maupun Hindu, di sini cukup luas sekali ya, dan memang lumayan detail ya. Jadi gambarnya kemudian suasananya itu mencerminkan suasana tempo dulu. Jadi bagi rekan-rekan atau bagi kawan-kawan yang hidup di zaman milenial tentunya tidak mengerti bagaimana proses kehidupan zaman dahulu. Nah, di sini kita diajarkan supaya kita mengerti tentang tema-tema zaman dahulu. Di sini juga ada Patih Gajah Mada yang telah melalui perang Sadeng 1331. Beliau mempersatukan Nusantara dengan Sumpah Pemuda atau Sumpah Palapa maksud saya, dengan Sumpah Palapa, yaitu menyatukan Nusantara, di mana Nusantara ini bisa sampai meliputi Malaysia dan Singapura ya. Jadi dulu lebih luas dibandingkan kondisi saat ini. Nah, ini adalah sosok Sang Mahapatih
yang disebut dengan Gajah Mada. Ini adalah era kerajaan zaman Majapahit ya. Nah, di sini juga untuk adik-adik atau rekan-rekan juga bisa belajar terkait dengan kondisi perjalanan hidup bangsa kita, bangsa Indonesia, di mana kultural ya, dari mulai Hindu, Buddha, kemudian masuk Islam, dan mereka saling bersatu padu ya dengan mengutamakan toleransi ya. Dimana dulu juga para wali masuk ke Indonesia dengan menggunakan metode yang sama, yaitu metode toleransi. Nah, ini adalah contoh perang Diponegoro di mana zaman kedudukan Belanda ya, di mana dengan gagahnya Pangeran Diponegoro memimpin perang saat itu dengan menunggangi kuda putih. Nah, ini adalah sosok Pangeran Diponegoro. Jadi perang zaman dulu itu tidak seperti perang zaman sekarang yang bisa dengan jarak jauh. Kalau zaman dulu ya harus mendekat ya, kalau mau perang yang mendekat. Jadi beradu fisik, beradu senjata, beradu kekuatan dan taktik serta energi yang kuat ya. Nah, kita sudah sampai di pelataran Monas. Nah, ini yang disebut dengan Cawan, dan di sana adalah puncaknya. Sayangnya pada kesempatan kali ini kita tidak ya. Selamat pagi. Hari ini ya kita ada di tengah-tengah jantung kota Jakarta ya. Tepatnya kita ada di tengah-tengah Monas. Nah, kita akan meliput situasi kondisi daerah sekitar Monas. Jadi Monas ini adalah pusatnya Jakarta. Jadi kita akan melihat sekeliling Monas ada apa saja. Nah, ikuti terus. Nah, kita ada di area lantai Cawan ya, yang ada di Tugu Monas. Kalau kita lihat itu adalah Monas ya. Nah, menjulang sampai ke atas ya. Harusnya kita bisa ke sana ya, tapi untuk hari ini karena kuotanya sangat padat, sehingga kalau kita pun masuk kita harus jam 3. Nah, waktunya cukup lama untuk menunggu jam 3, jadi kita hari ini tidak jadi masuk. Nah, kita hanya bisa masuk ke area Cawan. Nah, kita bisa melihat sekeliling Jakarta ya, apa saja yang ada di sekitarnya. Kalau kita lihat di sana, nah, itu adalah pemandangan terkait dengan Jakarta. Di sana ada namanya Gedung Perpustakaan Nasional RI ya. Kemudian kalau kita putar lagi kondisinya melingkar terus ya, kita akan menemukan Radio Republik Indonesia ya, atau AURI ya, Radio Republik Indonesia. Kemudian di sana lagi kita bisa melihat Mahkamah Konstitusi, dan di atasnya yaitu Kementerian Perhubungan. Kemudian juga Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Kemudian di sana adalah tower untuk Bank BTN ya. Kemudian ada juga Kementerian Dalam Negeri di sana. Kemudian di sana juga ada simbol Angkatan Darat ya. Kemudian yang tak kalah menariknya yaitu di sana adalah masjid terbesar di Jakarta, yaitu Masjid Istiqlal ya, yang ada di Jakarta. Kemudian juga ada Kostrad yang di sana ya, Kostrad. Dan kita sekarang ini
tepat di bagian Monas yang bernama Cawan. Nah, untuk masuk bagian ini tiketnya cukup murah ya, tadi kalau tidak salah sekitar 5.000-an. Jadi tiketnya tidak terlalu mahal, kecuali tiket untuk naik yang ke bagian puncak daripada Monas. Nah, puncak Monas ini tiketnya untuk dewasa yaitu 15.000 dan untuk anak-anak yaitu sekitar 8.000 rupiah. Tapi kuotanya terbatas yaitu sekitar 200 orang untuk sekali naik ya. Nah, ini situasi yang ada di Cawan ya, yang ada di Monas. Jadi ini adalah sentral daripada Jakarta dan sekaligus ikon Jakarta yang disebut dengan Monas. Kalau kita bicara Jakarta pasti ikonnya Monas. Kalau kita bicara Indonesia pun sama, ikonnya adalah Monas. Menaiki Cawan ini cukup capek ya, karena harus menaiki tangga manual. Mungkin kalau kita mau naik yang tingkat atas mungkin kita bisa menggunakan lift ya. Tapi kalau untuk Cawan ini sepertinya dimintakan untuk penggunaan manual ya. Jadi kita tadi naik beberapa tingkat dari basement, lumayan cukup capek ya. Tapi tidak apa-apa ya untuk Jakarta. Untuk menaiki Cawan ini cukup capek ya, karena harus menaiki tangga manual. Mungkin kalau kita mau naik yang tingkat atas mungkin kita bisa menggunakan lift ya. Tapi kalau untuk Cawan ini sepertinya dimintakan untuk penggunaan manual ya. Jadi kita tadi naik beberapa tingkat dari basement, lumayan cukup capek ya. Tapi tidak apa-apa ya untuk Jakarta. Karena hari ini bertepatan dengan tanggal 31 Desember dan nanti malam insya Allah adalah pergantian tahun baru, yaitu tanggal 1 Januari. Jadi di Senayan ini kemungkinan banyak sekali aktivitas yang akan ada di sini, sehingga kalau kita lihat di sana juga banyak aparat yang berjaga ya, satuan aparat yang berjaga di sana, mobil-mobil hijau di sana sudah berderet, yaitu berjaga untuk mengkondisikan situasi yang ada di Monas. Jadi hari ini saya berangkat tanggal 31 dan tepat nanti insya Allah malam ini mungkin banyak aktivitas yang ada di Monas ini. Dan kalau kita lihat di bawah sana juga masih banyak orang berdatangan ya menuju tempat ini. Untuk tiket masuk sampai ke atas ini terbatas ya sifatnya, jadi dibagi berbagai periode. Ya tadi waktu saya masuk mendaftarkan karcis di bawah itu kira-kira dibagi menjadi 10 sampai jam 5-an ya, jam 5 sore. Jadi sudah terbooking habis ya, dimana setiap sessionnya yaitu ada 200 orang. Enggak tuh. Orang sebanyak itu ya. Di Monas ini juga dilengkapi dengan tempat-tempat hiburan dan juga dilengkapi dengan tempat olahraga seperti football ya, futsal ya, juga voli, dan juga mungkin ada yang lainnya seperti basket ya. Jadi di sini komplit ya untuk sarana olahraga. Di sana ada namanya Gedung Perpustakaan Nasional RI ya. Kemudian kalau kita putar lagi kondisinya melingkar terus ya, kita akan menemukan Radio Republik Indonesia ya, atau AURI ya, Radio Republik Indonesia. Kemudian di sana lagi kita bisa melihat Mahkamah Konstitusi, dan di atasnya yaitu Kementerian Perhubungan. Kemudian juga Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Kemudian di sana adalah tower untuk Bank BTN ya.
Kemudian ada juga Kementerian Dalam Negeri di sana. Kemudian di sana juga ada simbol Angkatan Darat ya. Kemudian yang tak kalah menariknya yaitu di sana adalah masjid terbesar di Jakarta, yaitu Masjid Istiqlal ya, yang ada di Jakarta. Kemudian juga ada Kostrad yang di sana ya, Kostrad. Dan kita sekarang ini tepat di bagian Monas yang bernama Cawan. Nah, untuk masuk bagian ini tiketnya cukup murah ya. Tadi kalau tidak salah sekitar 5.000-an. Jadi tiketnya tidak terlalu mahal, kecuali tiket untuk naik yang ke bagian puncak daripada Monas. Nah, puncak Monas ini tiketnya untuk dewasa yaitu 15.000 dan untuk anak-anak yaitu sekitar 8.000 rupiah. Tapi kuotanya terbatas yaitu sekitar 200 orang untuk sekali naik ya. Nah, ini situasi yang ada di Cawan ya, yang ada di Monas. Jadi ini adalah sentral daripada Jakarta dan sekaligus ikon Jakarta yang disebut dengan Monas. Kalau kita bicara Jakarta pasti ikonnya Monas. Kalau kita bicara Indonesia pun sama, ikonnya adalah Monas. Karena hari ini bertepatan dengan tanggal 31 Desember dan nanti malam insya Allah adalah pergantian tahun baru, yaitu tanggal 1 Januari. Jadi di Senayan ini kemungkinan banyak sekali aktivitas yang akan ada di sini, sehingga kalau kita lihat di sana juga banyak aparat yang berjaga ya, satuan aparat yang berjaga di sana, mobil-mobil hijau di sana sudah berderet, yaitu berjaga untuk mengkondisikan situasi yang ada di Monas. Jadi hari ini saya berangkat tanggal 31 dan tepat nanti insya Allah malam ini mungkin banyak aktivitas yang ada di Monas ini. Dan kalau kita lihat di bawah sana juga masih banyak orang berdatangan ya menuju tempat ini. Untuk tiket masuk sampai ke atas ini terbatas ya sifatnya. Jadi dibagi berbagai periode. Ya tadi waktu saya masuk mendaftarkan karcis di bawah itu kira-kira dibagi menjadi 10 sampai jam 5-an ya, jam 5 sore. Jadi sudah terbooking habis ya, dimana setiap sessionnya yaitu ada 200 orang. Enggak tuh. Orang sebanyak itu ya. Di Monas ini juga dilengkapi dengan tempat-tempat hiburan dan juga dilengkapi dengan tempat olahraga seperti football ya, futsal ya, juga voli. Dan juga mungkin ada yang lainnya seperti basket ya. Jadi di sini komplit ya untuk sarana olahraga.